Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan mengenai keistimewaan indera pendengaran. Dengan mendengar, manusia mampu membedakan berbagai jenis suara. Begitulah Allah menjadikan sesuatu yang tiada sia-sia di dalamnya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi jalan bagi manusia supaya memahami ayat-ayatnya, baik yang tersurat maupun tersirat di alam semesta ini, sehingga setiap kemajuan yang diperoleh menjadikan mereka sadar akan kebenaran firman-Nya. Indera pendengaran tentunya merupakan salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan penciptaan makhluk. Dalam hal ini dapat dipastikan tak seorang pun ahli bahasa Arab yang menyangkal bahwa fakta kata as-sam'u atau pendengaran dalam bentuk mufrad tunggal selalu diungkapkan di bagian paling depan, lebih dahulu disebutkan ketimbang indera yang lain. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung soal nilai panca indera yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini bermakna indera pendengaran memiliki nilai dan peran lebih besar ketimbang indera lainnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran sejak 14 abad yang silam niscaya akan terheran-heran dengan hal ini. Untuk kemudian bertanya, mengapa Al-Quran senantiasa lebih dulu menyebutkan kata as-sam'u atau pendengaran ketimbang indera lainnya dalam sebuah ayat yang membicarakan tentang panca indera? Berkat bantuan ilmu pengetahuan tersebut, rasio atau akal pikiran manusia akhirnya mampu mengungkap berbagai rahasia di balik kekalnya ayat-ayat yang dibawa dan disampaikan Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan mukjizat abadi sepanjang masa. Tak diragukan lagi, mutiara nas atau teks atau ketetapan Al-Quranul Karim tidak hanya memuat sejumlah huruf dan susunan kata atau kalimat yang indah dan menawan saja, melainkan juga mengandung berkas-berkas cahaya, ilham atau inspirasi, dan nilai-nilai rohaniah yang memancarkan mukjizat lain, yang kekuatannya jauh lebih besar ketimbang kekuatan ilmu pengetahuan yang berkembang di masa sekarang. Setiap makhluk yang eksis atau ada di permukaan bumi ini memang mengetahui, bahkan mampu merasakan keberadaan Al-Quran. Para ilmuwan barat mau tidak mau mengakui bahwa kemampuan Al-Quran untuk menembus lubuk hati manusia jauh lebih besar ketimbang daya tahan berbagai faktor penghalang yang memang sengaja dipasang untuk menghambat sekaligus menghentikan penyebaran agama Islam yang suci. Alhasil, indera pendengaran merupakan instrumen atau alat yang paling pokok dan penting bagi setiap manusia untuk mencerap berbagai informasi yang berkaitan dengan keberadaan alam semesta ini. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah bahwa ia dibawa dan disampaikan oleh seorang nabi yang ummi atau buta huruf yang tak dapat membaca dan menulis, namun mampu mendengar. Tentu saja hal ini yang merupakan dalil terbesar dan terkuat yang menunjukkan kehebatan nas Al-Quran yang berkat indera pendengaran, ya Al-Quran dapat menembus, merasuki, dan singgah di setiap relung hati manusia. Dengan demikian, dapat dimaklumi mengapa indera pendengaran selalu disebutkan lebih dahulu ketimbang indera penglihatan dalam setiap ayat Al-Quran yang berbicara seputar panca indera. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati
semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Setiap orang yang mampu memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim ini, niscaya akan memahami bahwa nilai indera pendengaran sangatlah istimewa dan terbilang penting. Karenanya, orang yang senantiasa memikirkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran mustahil akan melupakan segenap hakikat rahasia besar yang terpendam di balik pentingnya indera pendengaran. Berkat suara atau bunyi-bunyian yang diserap pendengarannya, manusia dapat mengetahui hal-hal yang ada di sekitarnya dalam radius atau jarak tertentu, untuk kemudian disimpan dalam ingatannya. Darinya, dia pun dapat mengenali kembali hal yang sama dari suara atau bunyi-bunyinya di kemudian hari, yang pada gilirannya memungkinkan dikenalinya pula ciri-ciri lainnya, baik yang berkenaan dengan kondisi atau bentuk fisik, aroma, dan sebagainya. Lebih ajaib lagi, dari hasil temuan dan bukti-bukti ilmiah modern, terungkap kenyataan yang tak terbantahkan bahwa setiap manusia memiliki intonasi atau tingkatan nada suara yang khas dan berbeda-beda satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga bagian luar, maksudnya daun telinga, yang berfungsi menampung dan mengumpulkan sejumlah gelombang suara dengan cara sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pemiliknya atau manusia dapat mendengar suara-suara atau bunyi-bunyian yang berasal dari segala arah. Gelombang-gelombang suara tersebut akan mengalir melewati saluran telinga bagian luar menuju selaput halus yang umum dikenal dengan nama gendang telinga. Rangkaian getaran suara yang diterima itu dibawa melalui saraf sekunder menuju pusat saraf pendengaran yang terdapat di otak. Pusat saraf inilah yang akan menerjemahkan isyarat-isyarat yang diterimanya itu untuk kemudian dibedakan satu sama lain dan disimpan dalam gudang memori atau ingatan di otak. Ingatan terhadap suara-suara ini pada gilirannya akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi mengenali sesuatu di masa-masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat dalam bidang kedokteran, kalangan ilmuwan berhasil menciptakan berbagai alat bantu dengar yang bermanfaat bagi sebagian orang yang mengalami gangguan pendengaran, sehingga dapat mendengar kembali. Meski demikian, mukjizat Al-Quran masih terus menantang setiap ilmuwan di zaman modern ini untuk menjawab sejumlah pertanyaan. Mengapa Al-Quran disebutkan kata as-sam'u atau pendengaran lebih dahulu ketimbang indera-indera lainnya yang terdapat pada tubuh manusia? Mengapa manusia mampu menikmati dua jenis keindahan, lantunan ayat-ayat Al-Quran dan berbagai suara atau bunyi-bunyian yang mengalun di alam semesta, seperti kicauan burung, gemercik air, gemercik dedaunan, alunan musik, dan sebagainya. Di penghujung abad ke-20, ilmu pengetahuan modern akhirnya berhasil menjawab kebingungan mereka itu, khususnya setelah diperolehnya sejumlah temuan sangat mengejutkan dalam bidang kedokteran yang mampu mematahkan sejumlah persepsi atau pemahaman yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, sekaligus membuktikan kekeliruan-kekeliruannya, serta menyodorkan sejumlah hakikat atau fakta yang tak terbantahkan dan sangat bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad silam. Pendengaran merupakan indera utama manusia tatkala dirinya masih berupa janin. Lebih dari itu, indera ini merupakan yang pertama kali mencapai tahap kesempurnaan manakala seseorang masih berada dalam perut ibunya. Pada tahap terakhir, perkembangannya dalam rahim,
sang janin mampu mendengar suara-suara dari dunia luar. Tentu saja, kenyataan ini mengejutkan kalangan ahli kandungan, terutama setelah mereka mengetahui bahwa ayat-ayat Al-Quran selalu menyebutkan pendengaran lebih dulu dari indera-indera lainnya tatkala sedang berbicara tentang manusia. Setiap kali mereka berusaha mencari-cari alasan untuk menyatakan bahwa Al-Quran tidak sejalan dengan temuan-temuan ilmiah, segera saja Al-Quran menyodorkan argumen-argumen kuat yang sanggup menepis dan mematahkannya. Mereka pun menyatakan bahwa antara ayat-ayat Al-Quran dengan setiap temuan ilmiah baru yang mereka upayakan memang terdapat kesesuaian. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa seluruh panca indera tidak akan berfungsi ketika manusia sedang tidur. Dalam keadaan itu, indera pendengaran yang pusat sarafnya terdapat di otak akan selalu siap atau lebih dahulu bekerja dan merespons suara dari luar tubuh. Oleh karena itu, lebih mudah membangunkan seseorang dari tidur lelapnya lewat indera pendengaran, seperti dengan menciptakan suara-suara tertentu atau membunyikan lonceng. Baru-baru ini, kalangan ilmuwan mengenal suatu jenis gangguan fungsi telinga atau tuli yang disebabkan terputusnya urat-urat saraf pendengaran. Ini diakibatkan salah satunya oleh adanya sejumlah ledakan atau letusan yang sangat kencang. Ledakan atau letusan seperti itu akan menimbulkan gelombang udara sangat kencang yang masuk ke dalam telinga, mulai dari bagian luar menuju bagian tengah dan akhirnya ke bagian dalam. Pada gilirannya, gelombang udara yang sangat kencang ini akan merusak gendang telinga. Bahkan lebih dari itu, akan mengakibatkan hancurnya pucuk-pucuk urat saraf pendengaran. Pada hakikatnya, fenomena buruh yang telah ditaklukkan atau diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sejenis peringatan bagi manusia, sekaligus bertugas untuk mengungkapkan kebenaran manakala manusia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku sombong di muka bumi. Sebenarnya, satu kali dentuman suara guru yang begitu menggelagar mampu menghilangkan fungsi pendengaran seseorang, sebagaimana sekali pijaran kilat saja sanggup membutakan matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung dan guruh dan bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya." Quran Surat Al-Anfal ayat 12 dan 13. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.